Hai semuanya, siapa bilang mencari uang harus selalu berat dan membosankan? Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas kerja yang terasa seperti kewajiban semata demi memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, ada cara lain yang jauh lebih menyenangkan dan berpotensi besar. Mengubah hobi yang kita cintai menjadi sumber penghasilan. Ini bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan yang bisa dicapai siapa saja. Kuncinya adalah melihat hobi tidak hanya sebagai pelarian dari penat, tetapi sebagai aset berharga yang bisa diolah menjadi nilai ekonomi. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana memulainya? Bagaimana mengubah sesuatu yang kita nikmati secara gratis menjadi bisnis yang menguntungkan? Langkah pertama yang paling krusial adalah mengenali potensi hobi itu sendiri. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah hobi kita ini punya pasar? Misalnya jika kamu suka melukis, apakah ada orang yang bersedia membeli karyamu? Jika kamu hobi memasak, apakah ada yang tertarik dengan makanan buatanmu? Kalau kamu suka merajut, apakah ada permintaan untuk produk rajutan unik? Jangan langsung terjun tanpa survei. Lakukan riset kecil-kecilan. Coba tawarkan produk atau jasamu ke teman dan keluarga. Perhatikan respons mereka. Apakah mereka antusias? Apakah mereka memberikan masukan yang membangun? Interaksi awal ini sangat penting untuk mengukur apakah hobi kita memiliki nilai jual. Jangan takut dengan kritik. Justru, kritik adalah bahan bakar untuk perbaikan. Setelah yakin hobi kita punya potensi, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas. Hobi yang akan diubah menjadi bisnis harus punya standar lebih tinggi dari sekedar kesenangan pribadi. Jika biasanya kamu membuat kue untuk dinikmati sendiri, sekarang kamu harus memikirkannya secara profesional. Rasa yang konsisten, presentasi yang menarik, dan kemasan yang aman. Jika kamu suka fotografi, belajarlah lebih dalam tentang teknik pencahayaan, komposisi, dan editing agar hasil fotomu setara dengan profesional. Peningkatan kualitas ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal mental. Kita harus siap untuk belajar, beradaptasi, dan terus-menerus mengasah keterampilan kita. Ikuti kelas online, tonton tutorial di YouTube, atau gabung komunitas yang sejalan dengan hobimu. Ingat, persaingan itu nyata. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bakat alami. Dedikasi untuk terus berkembang adalah kunci. Nah, setelah produk atau jasa kita siap, bagaimana cara memasarkannya? Ini adalah tantangan terbesar bagi banyak orang. Hobi yang awalnya santai sekarang harus berhadapan dengan strategi pemasaran. Pemanfaatan media sosial adalah cara yang paling efektif dan murah saat ini. Buat akun khusus untuk bisnismu. Gunakan Instagram, TikTok, atau Facebook untuk memamerkan karyamu. Tampilkan proses pembuatannya, ceritakan kisah di balik produkmu, dan berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Media sosial bukan hanya etalase, tapi juga alat untuk membangun komunitas. Ajak pengikutmu untuk terlibat, buat konten yang relevan dan menarik. Misalnya jika kamu menjual tanaman hias, buatlah konten tentang tips merawat tanaman. Jika kamu menjual kue, bagikan resep sederhana. Konten yang informatif dan menghibur akan menarik lebih banyak orang dan membangun kepercayaan. Selain media sosial, jangan remehkan kekuatan jaringan atau networking. Ceritakan tentang bisnismu kepada teman, keluarga, dan kenalanmu. Ajak mereka untuk mencoba atau mempromosikan produkmu. Kata-kata dari mulut ke mulut atau word of mouth masih menjadi salah satu strategi pemasaran paling ampuh. Gabung juga dengan komunitas-komunitas yang sejalan dengan hobimu, baik itu secara online maupun offline. Misalnya jika kamu suka menjahit, ikutlah pameran kerajinan tangan lokal. Jika kamu suka menulis, bergabunglah dengan grup penulis. Dari sana kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang punya minat sama dan berpotensi menjadi pelanggan atau bahkan kolaborator. Jangan pernah malu untuk memperkenalkan diri dan bisnismu. Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah aspek legal dan keuangan. Mengubah hobi menjadi bisnis berarti kamu harus mulai memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Buat rekening terpisah untuk bisnismu. Catat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan rapi. Ini akan membantumu melihat apakah bisnismu benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru merugi. Tentukan harga yang masuk akal. Jangan terlalu murah sampai kamu merugi, tapi juga jangan terlalu mahal sampai tidak ada yang mau beli. Hitung semua biaya, mulai dari bahan baku, listrik, hingga tamu dan tenagamu. Jangan lupa juga untuk memikirkan aspek legal seperti perizinan jika diperlukan, atau sekedar membuat nama bisnis yang unik dan mudah diingat. Aspek-aspek ini mungkin terasa membosankan, tapi sangat penting untuk keberlangsungan bisnismu. Seiring berjalannya waktu, mungkin kamu akan menghadapi berbagai tantangan. Ada hari-hari di mana pesanan sepi, ada juga hari-hari di mana kamu kewalahan. Kamu mungkin akan merasa lelah dan meragukan dirimu sendiri. Ini normal. Perjalanan dari hobi menjadi bisnis tidak selalu mulus. Yang penting adalah konsistensi dan pantang menyerah. Jangan terlalu memaksakan diri untuk langsung menjadi besar. Mulailah dari skala kecil, nikmati setiap prosesnya dan teruslah belajar. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Selain itu, jangan sampai kesibukan mengelola bisnis membuatmu kehilangan esensi dari hobi itu sendiri. Ingat, kamu memulai semua ini karena kamu mencintai hobimu. Pastikan ada waktu di mana kamu tetap melakukan hobi itu hanya untuk kesenangan, bukan karena kewajiban bisnis. Ini akan membantumu menjaga passion dan mencegah kejenuhan. Jaga keseimbangan antara bekerja dan menikmati hidup.
Karena pada dasarnya, tujuan dari semua ini adalah menjalani hidup yang lebih bahagia, bukan hanya lebih kaya. Mungkin kamu masih ragu, apakah saya bisa? Jawabannya adalah ya, kamu bisa. Ribuan orang di luar sana sudah membuktikannya. Dari ibu rumah tangga yang sukses menjual kue buatannya, mahasiswa yang punya bisnis jasa desain grafis hingga pensiunan yang mendirikan toko kerajinan tangan. Mereka semua berawal dari satu hal yang sama, yaitu cinta terhadap sebuah hobi. Mereka melihat peluang di balik sesuatu yang mereka nikmati, lalu berani mengambil resiko untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi, mulailah dari sekarang. Ambil buku catatanmu, tuliskan hobi-hobi yang kamu miliki. Dari daftar itu, pikirkan mana yang paling berpotensi. Mulailah dengan langkah kecil, mungkin hanya menjual satu produk ke satu orang, lalu lihat apa yang terjadi. Jangan menunggu sampai semuanya perfect. Kesempurnaan datang dari proses, bukan sebaliknya. Jadikan hobimu bukan hanya pelarian, tapi juga jalan menuju kebebasan finansial dan kebahagiaan yang lebih bermakna.